Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu huda amma ba'du. Sahabat-sahabat Kang Sirot semuanya, Alhamdulillah bisa bertemu lagi ya di video kali ini. Sudah lama saya tidak bikin video, Masya Allah. Doakan semoga saya bisa terus istiqomah berbagi dalam keadaan sehat walafiat, lahir batin ya, dan juga rezeki saya bisa berlimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, saya juga doakan semoga antum semua yang melihat video ini dan juga yang baru melihat channel ini, saya doakan semoga rezeki antum berlimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Dimudahkan segala urusan ya. Kemudian yang belum punya anak semoga segera dikasih anugerah oleh Allah berupa putra putri yang soleh dan solehah. Yang masih mempunyai hutang, terlebih hutang riba, semoga segera Allah lunaskan dengan cara yang terbaik. Dan jangan lupa terus berdoa dan terus berikhtiar. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya ingin menyampaikan salah satu amalan ya. Amalan ini adalah tentang sholawat. Nah, sholawat yang akan saya sampaikan ini adalah sholawat Jibril. Ya, teman-teman sudah tahu ya, sholawat Jibril itu khasiat dan manfaatnya begitu dahsyat. Dan saya sudah merasakannya ya, 2021 pada saat itu saya dalam keadaan terpuruk. Alhamdulillah, karena istiqomah mengamalkan sholawat Jibril, Allah selesaikan dalam jangka waktu yang sangat singkat, yaitu 3 bulan. Semua hutang-hutang saya lunas dengan berkah atau wasilah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman sekalian, tentunya pada video kali ini adalah tata cara mengamalkan ya dalam keadaan kondisi kita sangat-sangat genting atau kepepet dengan sholawat Jibril ya. Teman-teman barangkali pernah lihat video saya yaitu dalam keadaan genting dengan sholawat Adrikni. Nah, barangkali teman-teman ada yang belum hafal sholawat Adrikni, ya, teman-teman bisa mengamalkan sholawat Jibril ini. Jadi, teman-teman, saya akan sampaikan dulu keutamaan sholawat ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya sholatan wahidatan, sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang membaca sholawat 1 kali, maka Allah akan balas 10 kali. Atau 10 kali lipatnya sholawat kita, 10 kali lipat pahala. Artinya kalau kita membaca 10, Allah akan balas dengan 100 kali lipat. Kalau kita membaca 1000, Allah akan balas 100.000. Terus kelipatannya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita nih mentakar dulu ya, mentakar hajat kita. Ya, hajat kita ini misalkan ingin lunas hutang di bank yang totalnya 200 juta. Maka kita lihat teman-teman sekalian, dengan sholawat kita bisa lunas 200 juta itu bagaimana? Tentunya jumlahnya harus dibanyakin ya. Misal ya, 200 juta, maka kita nih harus punya pahala 200.000 ya. 200.000 pahala. Bagaimana caranya? Tentunya dengan 2000 sholawat setiap hari. Jadi kita mentakar dulu kebutuhan kita. Akan tetapi lebih bagus lagi, misalnya kalau kita 200 juta hutangnya, maka sholawatnya dinaikin bukan 2000 lagi ya. Karena apa? Karena kita tahu nih diri kita nih banyak dosa. Barangkali dosa-dosa kita nih yang menghalangi doa-doa kita, maka kita gempur dengan sholawat. Hancurkan ya dosa-dosa kita dengan sholawat. Karena sholawat itu juga akan menghapus dosa-dosa kita. Masya Allah ya. Wa khoto'an husayat, kata Rasulullah. Kan sholawat itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita, menghapus dosa-dosa kita. Jadi kita nih kalau pengen lunas hutang 200 juta, maka sholawatnya jangan 2000 untuk menggapai 200 kali lipatnya, 200.000 kali lipatnya, tetapi dengan 20.000. Kira-kira teman-teman sanggup nggak kalau hutang kita punya hutang 200 juta, kemudian setiap hari kita membaca sholawat 20.000 ya. Nah, misal teman-teman punya hutang 100 juta, ya 10.000 ya. Kenapa sih Ustadz kok bisa dengan hitung-hitungan seperti itu? Karena gini teman-teman, kan
Rasul juga menyampaikan dengan hitung-hitungan, ya. Man sholla alayya sholatan wahidatan. Barang siapa yang membaca sholat satu kali, itu hitungannya satu kali, maka Allah akan balas 10 kali. Kalau 10 kali, maka Allah akan balas 100 kali. Kalau kita membaca sholat 1000, maka Allah akan balas 100.000. Seperti itu hitung-hitungannya. Nah, lalu kita takarkan dengan kebutuhan kita. Aduh, saya pengen lunas hutang nih di bank 200 juta. Teman-teman, memang seharusnya 200 ribu sholawat kita, ya, pahala 200 ribu itu dengan cukup 2.000 saja, ya kan? Dengan 2.000 saja. Akan tetapi kita harus tahu bahwa kita harus sadar diri kita ini pendosa, ya. Sholatnya bolong-bolong, atau kadang sholat kita ini kadang tidak pernah berjamaah, gitu ya. Puasa kita juga pernah ada yang batal, belum diganti-ganti. Kemudian sodakoh kita juga, ya, kadang-kadang, ya. Kalau misalnya teman-teman nih rajin sholatnya, rajin sodakohnya, rajin baca Qur'annya, pokoknya amaliyah ibadahnya itu bagus, ya nggak apa-apa, 2.000. Tetapi kalau kita punya kesadaran diri bahwa kita ini, terus siapa sih gue, gitu ya, maka naikkan levelnya. Jadi 20.000 sholawat. Kalau pengen lunas hutang 200 juta, bacalah sholawat 20.000 setiap hari, teman-teman. Sampai kapan? Sampai selesai. Sampai selesai. Kalau belum selesai terus, teman-teman. Nah, misal ya, dengan 20.000. Oke, kita sepakati dulu ya. Contoh hutangnya 200 juta dengan membaca sholawat 20.000 setiap hari. Nah, yang 20.000 ini teman-teman bagi aja. Ya, bagi. Misal, habis sholat subuh 5.000. Habis sholat zuhur 5.000. Udah 10.000. Habis sholat asar 5.000. Udah 15.000. Habis sholat maghrib atau isya 5.000 lagi. Sudah 20.000 pas. Aduh Ustaz, bagaimana nih 5.000? Kan itu akan berjam-jam. Ya kan? Nah teman-teman gini. Selama 5 waktu sholat, kita gunakan baca sholawatnya 1000-1000 dulu. Oke? Selama sholat, kita yang 5 waktu sholat, kita baca masing-masing satu waktu 1000. Jadi total ada 5.000 sholawat. Oke ya? 5.000 sholawat. Nah, lalu sisanya bagaimana? Sisanya sambil beraktivitas. Teman-teman pasti bisa ya. Sambil beraktivitas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Teman-teman pakai ya tasbih digital nih seperti ini. Tuh, saya punya 2 tuh makan ya. Persiapan. Kalau satu yang hilang, karena sering hilang teman-teman. Saya beli beberapa kali ya. Yang mau yang elektriknya yang agak mahalan ya. Pernah beli yang harga 200.000 itu. Hilang. Agak murahan yang 50.000 hilang. Akhirnya yang lebih murah aja nih, tapi beli banyak. Nah teman-teman pakai yang tasbih digital ini kemana-mana ya, tinggal gini nih, pasang di tangan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus seperti itu teman-teman. Baca sholawat Jibrilnya 15.000 ya di hari-hari kerja atau di waktu-waktu kita beraktivitas. Nah, selesai tuh 20.000 ya. Nah, teman-teman usahakan ya di waktu Isya itu 20.000-nya selesai. Usahakan di waktu Isya 20.000-nya selesai. Teman-teman lakukan sholat sunnah 2 rakaat, sholat hajat ya, sholat hajat, lalu berdoa. Karena kita sudah selesai nih baca sholawatnya 20.000 ya, untuk melunasi yang 200 juta utang kita di bank atau ke orang lah gitu ya. Bacalah doa kita setelah sholat hajat. Bagaimana doanya? Bahasa Indonesia saja. Teman-teman misal nggak bisa bahasa Arabnya ya. Kalau dengan bahasa Arab kan begini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Inni atawajjahu bika ila rabbi liqadha'i hajati. Sebutkan hajat. Setelah itu tidur ya. Nah teman-teman bahasa Indonesia, misalkan bahasa Indonesia begini. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan wasilah membaca sholawat kepada kekasihmu, baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, aku memohon kepada Allah dengan wasilah membaca sholawat kepadamu untuk memenuhi hajatku. Ya.
sebutkan hajatnya. Setelah itu teman-teman selesai baca Al-Fatihah dulu ya, Al-Fatihah selesai, baru teman-teman tidur. Jangan buka handphone, jangan beraktivitas yang lain setelah doa, tidur. Itu aja udah. Lakukan dengan istiqomah. Coba deh nanti rasakan setelah 21 hari. Pasti akan ada yang beda ya. Istiqomahkan, baca sholawatnya 20.000 setiap hari. Karena masalah kita bukan hanya hutang nanti ya. Akan Allah selesaikan itu ibadah kita yang tadinya males-malesan jadi rajin. Kemudian keluarga kita yang tadinya berantakan, sering berantem. Ya biasanya gitu teman-teman, hutang riba itu efeknya ke keluarga. Suka berantem sama istri, sama pasangan hidup. Makanya urusan keuangan mah harus transparan teman-teman. Ya harus transparan, harus terus terang bahwa ayah atau bunda punya hutang. Sekian. Nanti masing-masing pasangan ini ya, suami istri harus mensikapi dengan kepala dingin ya, jangan dengan kepala yang panas. Karena justru dengan saling emosi itu jauh dari pertolongan Allah ya, teman-teman. Diskusikan, maaf, diskusikan dengan pasangan hidupnya terus terang ya. Jangan ada yang disembunyikan ya. Karena apa? Karena kalau ada yang disembunyikan itu justru akan menghalangi doa-doa kita. Gitu teman-teman. Harus terus terang, istri punya hutang, ayah, bunda punya hutang, atau mama punya hutang, ibu punya hutang. Terus si Anu, ini rentenir. Waktu itu nggak bilang sama ayah takut dimarahin, sama bapak nggak bilang takut dimarahin. Nah teman-teman, ibu-ibu terus terang aja ya. Bapak-bapak juga sama, itu bilang aja ke mamahnya, mama, bapak tuh punya hutang dulu buat anak kita sebenarnya. Nah hutangnya ini ke rentenir karena sangat butuh banget. Akhirnya bapak pinjem gitu. Nah hutangnya segini. Terus terang ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai ada yang disembunyikan. Kalau masih ada yang disembunyikan, tolong ya, jangan dulu mengamalkan sholawat Jibril ini. Karena apa? Karena nanti efeknya tetap tidak berpengaruh. Jangan sampai nanti menyalahkan sholawatnya. Sholawatnya sudah baca 20.000, kok belum diijabah juga, ya kan? Sering begitu. Sudah baca sholawat sekian lama, tapi kok belum diijabah juga. Nah, barangkali teman-teman, dengan orang terdekat kita, ya, yaitu pasangan hidup kita, tidak ada transparansi, tidak ada keterus-terangan, ada yang disembunyi-sembunyikan. Oleh karenanya nih, harus benar-benar clear dulu dengan pasangan hidup. Terus ya, bilang aja terus terang, terus bilang aja bahwa ayah nih atau bapak mau mengamalkan sholawat. Barangkali mamah juga mau mengamalkan sholawat. Begitu ya. Kalau dua-duanya udah satu visi misi, ya, artinya punya tujuan yang jelas bahwa, oh iya, masalah hidup kita sekarang punya hutang. Walaupun kesalahan ayahnya. Tolong ibu-ibu jangan menyalahkan ayahnya, karena seorang suami pinjam karena darurat. Biasanya seperti itu. Ya. Seorang istri pinjam juga biasanya karena darurat. Masing-masing karena untuk keluarga. Ya kenapa nggak saling memaafkan aja ya. Oke, untuk itu tolong perbaiki dulu hubungan dengan pasangan hidup masing-masing. Istrinya, suaminya juga harus sinkron ya. Setelah itu yuk bareng-bareng selesaikan masalahnya, memohon kepada Allah dengan bersolawat. Dua orang, suami istri, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itu lebih dahsyat, lebih cepat.